Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau menjawab sebuah pertanyaan. Bagaimana jika seorang ibu itu single parent ya? Ayahnya berpisah ya atau bercerai, atau ada juga ayahnya yang sudah meninggal. Bagaimana cara ibu ini mendidik anak-anaknya ketika ia mendidik seorang diri tanpa ditemani oleh ayahnya? Sobat curhat sahabat, memang menjadi single parent itu sesuatu yang berat ya, ini tantangan tersendiri ini. Tapi mungkin perlu Bunda ketahui bahwa manusia terbaik yang lahir di muka bumi ini itu lahir dari seorang single parent. Siapa itu? Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia lahir dari seorang ibu single parent bernama Aminah ya, sedangkan ayahnya Abdullah itu sudah meninggal ya, sebelum Nabi itu lahir. Lalu Nabi yang agung juga, yaitu Nabi Isa, lahir dari seorang ibu yang single parent juga bernama Maryam. Maryam sendiri dia juga lahir dari seorang ibu yang single parent ya, yaitu ibunya bernamanya Hana, sedangkan suaminya Imran itu sudah meninggal dunia. Jadi kita tidak boleh atau jangan pernah kita berpersepsi atau berkeyakinan bahwa pendidikan kita itu akan gagal karena kita itu ditakdirkan single parent gitu ya. Lalu bagaimana cara mendidiknya ya, mendidik anak-anak kita ketika kita itu menjadi seorang ibu yang single parent? Yang pertama, kita harus memenangkan persepsi dari sosok seorang ayah ini. Kita perlu menceritakan tentang hebatnya ayah ketika ia masih hidup, masih bersama dengan ibunya ketika itu. Kita perlu menampilkan sisi keayahan ketika kita menceritakan sosok ayah kepada anak-anak kita. Ayahnya itu adalah sosok yang hebat loh ya, ketika ayah masih hidup gitu. Jadi kita perlu menanamkan dalam persepsi anak-anak kita sosok ayah yang maskulin, yang hebat, yang baik, yang soleh, sehingga cerita-cerita itu bisa menjadi kenangan yang baik ya, bisa menjadi teladan yang baik ya bagi anak-anak kita. Intinya kita perlu menceritakan ya hal-hal yang baik tentang ayahnya, hal-hal yang membuat anak itu bangga, membuat anak itu merasa senang, merasa suka ya dengan ayahnya. Bahkan bisa membuat anaknya itu ingin kembali bersama ayahnya kelak nanti di surga. Berarti kalau sudah anaknya bisa memiliki cita-cita bahwa ia ingin kembali bersama ayahnya di surga kelak, itu berarti ibu itu sudah sangat bagus menanamkan persepsi positif ayahnya kepada anak-anaknya. Itu yang pertama. Yang kedua, Bunda harus mencari figur pengganti. Kita perlu meneladani sejarah ya dari Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi kehilangan ayahnya, ada kakeknya yang mengganti peran ayahnya itu. Ketika kakeknya meninggal dunia, ada pamannya yang mengganti peran kakeknya sebagai sosok maskulin yang bisa memberikan sisi-sisi maskulin kepada sosok Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau seandainya di situasi yang kakeknya atau pamannya tidak bisa berperan menggantikan posisi ayahnya, maka kita bisa mencari penggantinya itu dari sosok seorang guru ya, guru yang mungkin kita percaya yang bisa menguatkan sisi maskulin anak-anak kita gitu. Kemudian yang ketiga adalah kita tidak boleh ya,
atau jangan pernah lelah untuk terus berdoa kepada Allah. Berdoalah wahai ibu ya. Ya Allah, Engkau telah mengujiku dengan mendidik anak-anakku seorang diri. Hamba ikhlas, hamba menerima takdir-Mu ya Allah. Dengan keikhlasan hamba, jadikan mereka anak-anak yang soleh-soleha, anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, anak-anak yang bermanfaat bagi banyak orang, dan jadikan mereka investasi amal jariah bagi kedua orang tuanya. Pertemukanlah kami sekeluarga di surgamu kelak ya, bersama ayah dan anak-anak kami. Jadi ketika kita mendidik sendiri ya anak-anak kita ya, kita harus menguatkan doa agar Allah itu memudahkan semua urusan kita, agar Allah itu berkenan menjadikan anak-anak kita tuh anak yang soleh-soleha, yang bermanfaat bagi orang lain, dan yang bisa menjadi investasi kebaikan bagi kedua orang tuanya gitu. Insya Allah doa seorang ibu yang single parent ini Allah kabulkan dan Allah akan mudahkan semua urusan. Lalu yang keempat adalah selalu dekatkan anak-anak kita tuh dengan Tuhannya. Maka dimanapun mereka berada, carilah sebuah komunitas yang komunitas itu dekat dengan Tuhannya ya. Kalau mencari sekolah ya carilah sekolah yang menanamkan kepada anak kita itu agar anak kita itu lebih dekat dengan Tuhannya ya. Atau mungkin komunitas pengajian, lingkungan-lingkungan yang mendukung ya agar anak itu dekat dengan Tuhannya. Kemudian yang kelima, kita perlu ya menghidupkan cita-cita keluarga ya, termasuk juga cita-cita anak kita agar bisa kembali berkumpul bersama dengan ayahnya itu di surga gitu. Jadi kita perlu menanamkan kepada anak-anak bahwa cita-cita tertinggi mereka itu adalah masuk surga sekeluarga. Ya, anak akan rindu dengan ayahnya. Anak akan mendoakan kebaikan bagi ayahnya. Anak akan bersungguh-sungguh untuk menjadi anak yang soleh, soleha, berbakti kepada orang tuanya, mendoakan ayahnya, karena mereka itu memiliki cita-cita yang tinggi ya, yaitu bisa masuk surga sekeluarga, bisa ketemu lagi dengan ayahnya kelak di surga gitu. Jadi yang kelima adalah menanamkan agar kita itu bisa masuk sekeluarga dan juga bisa bertemu dan berkumpul dengan ayahnya nanti di surga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.